Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi bab 1, yaitu menggambar model. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, konsep menggambar model. Menggambar model merupakan salah satu teknik yang sering dilakukan oleh seorang perupa atau seniman menggambar. Seniman gambar. Pada menggambar model diperlukan ketekunan dan ketelitian agar hasil yang dicapai sesuai dengan objek yang digambar. Semua objek, baik benda mati maupun benda hidup, dapat dijadikan sebagai model atau contoh yang akan kita pakai untuk menggambar. Menggambar model merupakan kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model yang akan kita gambar. Jadi sebelum menggambar model, kita harus menentukan objek apa yang akan kalian pakai. Oke, objek dari gambar model dapat berupa hewan, tumbuhan, manusia, ataupun kumpulan benda dengan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan irama yang baik sehingga gambar memiliki satu kesatuan yang utuh atau dapat menjadi satu. Oke, selanjutnya prosedur. Untuk prosedur ini pengertiannya ada banyak. Maksudnya dalam suatu pengertian ada banyak sekali kata. Objek gambar adalah benda yang memiliki struktur bentuk dan bidang dasar yang berbeda-beda. Bentuk-bentuk objek gambar alam benda antara lain seperti bola, kubus, bujur sangkar, kerucut, dan tabung. Struktur bidang gambar model atau alam benda dapat berupa bidang datar, melingkar, maupun mengerucut. Struktur benda dan bidang tersebut memiliki kesan yang tidak sama apabila terkena sinar. Model alam benda yang terkena sinar akan menghasilkan bayangan dengan intensitas cahaya yang berbeda-beda. Efek bayangan yang ditimbulkan dari pencahayaan memberikan kesan ruang pada model sehingga gambar tampak seperti gambar 3 dimensi. Menggambar model atau alam benda menentukan ketepatan bentuk dan karakter objek yang akan digambar. Model gambar sebaiknya diletakkan sesuai dengan jarak pengamatan mata kita. Model diletakkan tidak terlalu jauh ataupun terlalu dekat dengan mata. Dalam menggambar, dapat menggunakan bidang gambar berupa kertas ataupun kanvas. Alat dan bahan yang digunakan bisa pensil, arang, pensil warna, krayon, cat air, cat akrilik, dan cat minyak ataupun pewarna lain ataupun alat yang lain. Oke, selanjutnya prinsip dalam menggambar model. Untuk prinsip menggambar model ini ada 4 macam. Pertama, komposisi. Yang kedua, proporsi. Ketiga, keseimbangan. Dan keempat, kesatuan. Pertama, komposisi. Komposisi merupakan cara kita menyusun dan mengatur objek gambar yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasil gambar tampak menarik dan indah. Untuk komposisi terbagi menjadi 3. Aslinya ada banyak, cuman kita hanya membahas yang mendasar saja, yaitu simetris, asimetris, dan sentral. Untuk pengertian, ini sudah pernah kita bahas pada kelas 7. Oke, selanjutnya proporsi. Proporsi adalah perbandingan yang ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati. Yang ketiga, keseimbangan. Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Yang keempat, kesatuan. Kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar sehingga benda-benda yang diatur satu sama lain memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung sehingga akan menghasilkan sebuah gambar yang unik. Selanjutnya, unsur-unsur menggambar model. Untuk unsur-unsur menggambar model ini ada 5 yang kita bahas. Yang pertama garis, kedua bentuk, ketiga bidang, keempat tekstur, dan yang terakhir gelap terang. Aslinya ada banyak unsur-unsur menggambar. Yang pertama garis. Garis merupakan titik yang ditarik dan diulang secara terus-menerus hingga membentuk sebuah jalur. Jadi awal ketika kita membuat garis itu kita buat titik, terus kita tarik. Seperti itu. Jadi menjadi sebuah garis. Untuk bentuk adalah garis-garis yang bertemu dan terbentuk suatu bentuk dasar seperti segitiga, persegi, ataupun lingkaran. Jadi
Awalnya kita buat titik, terus kita buat garis. Setelah kita buat garis, kita buat sebuah bentuk kotak. Jadi selanjutnya bidang. Bidang adalah suatu bentuk yang seakan-akan dibuat menjadi 3 dimensi. Contohnya kayak tadi ya. Pertama titik, kita buat garis. Setelah itu kita buat bentuk. Contohnya seperti itulah. Bisa kalian praktekkan sendiri. Keempat, tekstur. Tekstur adalah kualitas permukaan yang membentuk objek. Tekstur jadi contohnya ada yang pakai arsiran, ada yang pakai titik-titik. Dan yang kelima, gelap terang. Gelap terang biasanya kita menggunakan arsiran atau pewarna yang warna yang agak terang terus menuju ke warna yang lebih gelap. Itu untuk membuat kesan 3 dimensinya. Yang membuat kesan 3 dimensi adalah bidang, tekstur, dan gelap terang. Tuh. Tekstur bisa menjadikan sebuah gambar terlihat 3 dimensi, tapi yang utama adalah gelap terang. Itu yang akan membuat sebuah gambar menjadi terlihat seperti 3 dimensi. Tergantung dari kalian membuat tekstur dan gelap terangnya. Oke, selanjutnya teknik menggambar model. Teknik menggambar model aslinya ada banyak sekali malah. Cuman kita bahas 7 saja. Yang pertama teknik arsir. Teknik arsir tentunya ini ya, diarsir. Nah, teknik arsir adalah teknik menggambar dengan menggunakan garis-garis sejajar atau menyilang untuk menentukan gelap terang objek suatu gambar. Dan seterusnya bisa kalian baca sendiri. Yang kedua teknik dusel atau gosok. Jadi biasanya kalau dusel itu seperti arsiran, tapi setelah itu kalian gosok bisa menggunakan tangan ataupun tisu atau kapas. Tuh. Yang paling halus menggunakan kapas biasanya. Cuman warna bisa terlalu banyak hilangnya dan umum pakai tisu ataupun tangan. Tuh. Untuk pengertian bisa kalian baca, ya nggak lama-lama videonya. Setelah itu yang ketiga, teknik siluet atau blok. Contohnya bisa kalian lihat ini. Untuk pengertian bisa kalian baca sendiri. Jadi teknik siluet atau bisa disebut blok itu lebih menggunakan kesan kalian blok atau kalian jadikan satu, kalian terangkan warna. Bisa warna hitam, merah, ataupun yang lain. Tergantung keinginan yang membuat. Keempat, teknik titik atau pointillisme. Atau biasa disebut pointillis. Itu menggunakan cara mewarnainya dengan cara diberikan titik-titik. Contohnya seperti ini. Ini titik-titiknya lebih banyak dibandingkan yang sini. Jadi kesan warnanya berbeda. Oke, untuk pengertian kalian baca sendiri. Selanjutnya, teknik akuarel. Pengertian kalian baca sendiri biar nggak lama. Contohnya seperti ini. Teknik plakat dan teknik linear. Untuk teknik akuarel atau transparan dan plakat ini agak mirip. Cuman bedanya kalau akuarel ini pewarnanya lebih encer dan lebih berkesan terang. Kalau yang plakat ini lebih pekat dan kesannya lebih ngejreng atau lebih jelas warnanya ya. Kalian bedakan antara akuarel dan plakat. Untuk pengertian keseluruhan kalian baca sendiri. Biar nggak lama-lama. Selanjutnya, cara menggambar model. Cara menggambar model atau langkah-langkahnya ada 6. Tapi nggak harus mengikuti ini ya. Yang pertama, kalian siapkan objek gambar atau model. Selanjutnya, kalian mulai dengan membuat sketsa. Yang ketiga, setelah kalian membuat sketsa, kalian berikan kesan gelap terang. Setelah itu, kalian buat detail-detail objek gambarnya. Dan kelima, perjelas setiap bagian-bagian objek. Dan keenam, yang terakhir adalah kalian berikan kalian perjelas lagi setiap bagiannya. Sama kayak yang nomor 5, cuman kalian detailkan lagi. Seperti itu. Cuman untuk langkah-langkah ketika kalian menggambar model, nggak harus mengikuti yang seperti ini.
Bisa kalian pakai cara kalian sendiri. Bagaimana yang cocok dengan kalian. Itu. Selanjutnya, pengertian alat dan media. Untuk alat, pengertiannya adalah seperti ini, cuman singkatnya saja. Untuk pengertian alat, alat adalah sesuatu yang kalian pakai untuk membuat sebuah gambar. Jadi yang kalian pakai di tangan. Untuk media adalah sesuatu yang kalian gunakan untuk gambar. Kalian gunakan untuk meletakkan gambar. Jadi kalau alat yang kalian gunakan membuat gambar, kalau media yang kalian gunakan untuk meletakkan gambar. Alat bisa pensil, bisa krayon, atau yang lain. Kalau media bisa kertas, bisa dinding, bisa kain, ataupun hal lain. Seperti itu. Nah, untuk pembahasan kita kali ini cukup sampai sini. Dan kalau ada yang tidak kalian pahami, bisa kalian tanyakan melalui WA. Nah, dan saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Untuk materi kali ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.